Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, untuk siswa-siswi kelas 71 dan kelas 72 SMP Negeri 1 Bagan Senemba. Apa kabar? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini jumpa lagi dengan saya dalam pembelajaran matematika. Pembelajaran kita hari ini adalah pembagian bilangan bulat. Pembagian bilangan bulat ini sudah pernah dipelajari di SD ya, dan sering sekali kita jumpain. Saya hanya akan mengingatkan konsepnya sedikit. Konsepnya adalah kalau ada bilangan positif dibagikan dengan bilangan positif, hasilnya akan sama dengan positif. Kemudian kalau ada bilangan positif dibagikan dengan bilangan negatif, hasilnya akan sama dengan negatif. Berikutnya, kalau ada bilangan negatif dibagikan dengan bilangan positif, hasilnya akan sama dengan negatif. Selanjutnya lagi, kalau ada bilangan negatif dibagikan dengan bilangan negatif, hasilnya akan sama-sama positif. Lihat, kalau dia dua bilangan itu yang dibagikan adalah bilangan sejenis, yang dimaksud sejenis adalah positif dengan positif, negatif dengan negatif, maka dia akan menghasilkan bilangan positif. Contohnya adalah kalau ada positif 50 dibagikan dengan positif 5 akan menghasilkan positif 10. Kalau ada positif 50 dibagikan dengan negatif 5, dia akan menghasilkan negatif 10. Berikutnya, kalau ada negatif 50 dibagi dengan positif 5, dia akan menghasilkan negatif 10. Kalau dia ada negatif 50 dibagikan dengan negatif 5, dia akan menghasilkan positif 10. Ini contoh dari pembagian bilangan bulat. Nah, materi kita berikutnya adalah membandingkan bilangan pecahan. Masih ingatkah kalian, pecahan itu terbagi atas atau terdiri atas pembilang per penyebut. Pecahan itu terbagi atas dua. Yang pertama, pecahan biasa. Contohnya bentuknya adalah 1/3, 2/5, 12/5, dan lain-lain. Pecahan biasa pembilangnya lebih kecil daripada penyebutnya. Ada pecahan campuran. Pecahan campuran ini juga dapat dibentuk dari pecahan biasa. Yang contohnya adalah, misalnya pecahan biasanya adalah 10/3. 10/3 ini bisa dibentuk ke pecahan campuran. Kenapa? Karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Pembilangnya 10 dan penyebutnya 3. Maka dapat diubah menjadi bentuknya 3, 1/3. Ini termasuk ke pecahan campuran. Kemudian contoh lainnya adalah 2, 2/5. Ini juga termasuk ke dalam pecahan campuran dan contoh lainnya. Kita masuk ke contoh membandingkan pecahan. Bandingkan pecahan 2/3 4/5. Contohnya seperti ini. Kita lihat membandingkannya itu dengan lambang kurang dari, lebih dari, atau sama dengan. Kemudian selanjutnya, kalau 2/3 dibandingkan dengan 4/5, kita lihat 3 dan juga 5 yang dikatakan sebagai penyebut. Nah, kita harus tentukan KPK-nya terlebih dahulu. KPK dari 3 dan 5 adalah 15. Didapatkan dari, ini merupakan pelajaran SD ya, penentuan KPK. Namun kalau untuk dapat cepatnya, dia didapatkan dari 3 dikalikan 5, hasilnya akan 15. Selanjutnya 2/3
Jika dibandingkan dengan 4/5, dapat kita ubah bentuknya menjadi tadi penyebut barunya adalah 15. Nah, maka penyebut baru menjadi 15 dan pembilang yang baru didapatkan dari 15 dibagi dengan penyebut yang lama dikalikan dengan pembilang yang lama. Selanjutnya didapatkan seperti ini, kita lihat di layar. Nah, ini hasilnya adalah 10/15 12/15. Kita lihat pembilangnya. Pembilangnya yang satu 10, yang satu 12. Maka 10/15 itu lebih kecil dari 12/15. Sehingga 2/3 dibandingkan dengan 4/5 itu akan hasilnya lebih kecil. Seperti itu. Sederhana bukan? Ini untuk 2 pecahan. Kalau lebih dari 2 pecahan, maka kalian juga perlu mencari KPK-nya. Caranya sama. Nah, itu untuk pembelajaran kita hari ini. Mudah kan? Pelan-pelan diperhatikan, dipahami, dan diingat. Tugas untuk hari ini adalah halaman 48 nomor 2 semua bagiannya. Nah, dikerjakan di buku latihan. Kapan dikumpul, Miss? Dikumpulnya nanti akan saya infokan ya, Nak. Jangan lupa dikerjakan di buku latihan. Tetap jaga kesehatan ya. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita cepat bertatap muka. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua.